Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agatha Winda, saya dari PKK 1 semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 dalam mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Di mana pada pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas tentang lembaga sosial dan fungsi dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Lembaga sosial juga membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong integrasi dalam masyarakat. Berikutnya, fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Contohnya, keluarga dan sekolah. Yang kedua, pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Contohnya, sistem hukum dan agama. Yang ketiga, menyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contohnya, rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial. Yang keempat, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Contohnya, sistem peradilan dan kepolisian. Yang kelima, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contohnya, acara komunitas dan organisasi sosial. Yang keenam, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah lembaga sosial dasar yang merupakan unit pertama di mana individu dilahirkan dan dibesarkan. Fungsinya, sosialisasi didukung, emosional, pengasuhan anak, pengaturan hubungan sosial. Yang kedua, pendidikan. Mencakup sekolah dan institusi pendidikan lainnya yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada generasi muda. Fungsinya, pendidikan formal, pengembangan keterampilan, sosialisasi, dan sertifikasi karier.
Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi meliputi struktur dan sistem yang mengatur produktif, distributif, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Fungsinya, penyediaan barang dan jasa, pengaturan pekerjaan, dan alokasi sumber daya. Yang keempat, agama. Agama adalah organisasi dan sistem kepercayaan yang mengatur praktik spiritual dan norma dalam masyarakat. Fungsinya menegakkan nilai-nilai norma, ritual keagamaan, dan dukungan spiritual. Yang kelima, hukum dan peradilan. Lembaga hukum dan peradilan mencakup sistem hukum, pengadilan, dan aparat penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan aturan dan hukum. Fungsinya menegakkan hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak. Yang keenam, kesehatan. Lembaga kesehatan mencakup institusi yang menyediakan layanan media dan kesehatan kepada masyarakat. Fungsinya perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan medis. Yang ketujuh, politik dan pemerintahan. Lembaga politik dan pemerintahan adalah struktur yang mengatur kekuasaan dan kebijakan publik dalam masyarakat. Fungsinya mengelola negara, pembuatan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedelapan, media dan komunikasi. Lembaga media dan komunikasi mencakup organisasi yang bertugas menyebarluaskan informasi dan mempengaruhi opini publik. Fungsinya penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan hiburan. Kesimpulannya, lembaga sosial adalah komponen penting dalam struktur sosial yang memainkan peran krusial dalam mengatur perilaku, menyediakan kebutuhan, dan menjadi stabilitas masyarakat. Setiap lembaga sosial memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada integrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami berbagai lembaga sosial, kita dapat lebih baik memahami bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana interaksi sosial atur. Fungsi dan peran lembaga sosial dalam masyarakat. Lembaga sosial memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi dan peran utama lembaga sosial dalam masyarakat, yang pertama, fungsi sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Lembaga sosial berperan dalam mengajarkan dan memperkenalkan individu pada aturan dan peran sosial. Contoh lembaga yaitu keluarga dan sekolah. Perannya, keluarga mengajarkan nilai-nilai dasar dan norma, sementara sekolah memberikan pendidikan formal dan memperkenalkan siswa dan keragaman sosial. Yang kedua, fungsi pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur bagaimana individu harus bertindak dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan. Contohnya, sistem hukum dan agama. Perannya, sistem hukum mengatur perilaku melalui undang-undang dan hukum, sedangkan lembaga agama memberikan panduan moral dan etika. Yang ketiga, fungsi penyediaan kebutuhan sosial.
Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Contohnya, rumah sakit, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial. Perannya bisa berupa rumah sakit memberikan perawatan medis, lembaga pendidikan menyediakan pengetahuan dan keterampilan, dan lembaga kesejahteraan sosial memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Yang keempat, fungsi penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dilaksanakan dengan adil. Contohnya, sistem peradilan dan kepolisian. Perannya, sistem peradilan menyelesaikan sengketa dan memutuskan kasus, sementara kepolisian menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Yang kelima, fungsi integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Contohnya, organisasi, komunitas, dan acara sosial. Perannya, organisasi komunitas memfasilitasi interaksi sosial dan kerjasama, sedangkan acara sosial seperti festival dan upacara memperkuat ikatan sosial. Yang keenam, fungsi perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kerjasama masyarakat. Contohnya lembaga pendidikan dan lembaga advokasi. Perannya, lembaga pendidikan mendorong inovasi dan perubahan dalam cara berpikir, sedangkan lembaga advokasi memperjuangkan hak-hak sosial dan reformasi. Yang ketujuh, fungsi penyediaan struktur dan organisasi. Lembaga sosial menyediakan struktur dan organisasi yang membantu masyarakat berfungsi secara efisien dan teratur. Contohnya, pemerintahan dan organisasi bisnis. Perannya, pemerintahan mengatur administrasi dan kebijaksanaan publik, sementara organisasi bisnis mengatur produksi dan distribusi barang serta jasa. Yang kedelapan, fungsi dukungan emosional dan sosial. Lembaga sosial memberikan dukungan emosional dan sosial kepada individu dalam masyarakat, membentuk mereka mengatasi stres dan tantangan hidup. Contohnya keluarga, kelompok teman, lembaga kesehatan mental. Perannya, keluarga menyediakan dukungan emosional dan sosial yang mendalam, sedangkan kelompok teman memberikan rasa kebersamaan, dan lembaga kesehatan mental menawarkan bentuk profesional. Kesimpulannya, lembaga sosial memiliki peran multifungsi yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya mengatur dan mengarahkan perilaku individu, tetapi juga menyediakan dukungan, struktur, dan integrasi yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan sosial. Dengan memahami fungsi dan peran lembaga sosial, kita dapat lebih baik menghargai kontribusi mereka terhadap stabilitas perkembangan masyarakat. Mungkin hanya itu materi pertemuan ke-7 dalam mata kuliah ilmu sosial dasar yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.